Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan kita sungguh bersukacita karena hari ini telah hadir bersama kita Romo Ignatius Putra Setiahati yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Putra. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai. Salam Apa damai. kabar hari ini, Romo? Luar biasa. Semangat ya. Amin. Romo sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan untuk kita semua. Romo Putra ini Romo yang residen di Samadhi dari Keuskupan Palembang ya Romo ya. Keuskupan Agung Palembang. Keuskupan Agung Palembang. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang sebelum memulai acara ini, mari kita satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Putra. Silakan Romo. Mari. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, ya Bapa yang Maha Baik, atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kini secara khusus kami dalam acara ini, Oase Rohani Katolik ini, kami ingin merenungkan sabdamu. Bantulah kami agar kami dimampukan untuk melihat karya-karya keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami dan mampukan kami untuk menerapkannya juga, mengambil inspirasi dari sana sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup kami dengan lebih baik. Maka utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing agar kami, baik yang ada di studio maupun yang mendengarkan, dapat mampu menambil hikmahnya dan belajar dari rahmat-Mu sendiri. Oleh karena itu semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Pujilah nama Tuhan, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah baginya, sebab namanya indah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Kitab Kejadian dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Ishak sudah tua, matanya menjadi kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Pada suatu hari, ia memanggil Esau, anak sulungnya, dan berkatalah kepadanya, "Anakku," jawab Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu kapan aku mati. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Segera Esau pergi ke padang gurun, memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. Sementara itu, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, yang disimpannya di rumah. Disuruhnya Yakub, anak bungsunya, mengenakan pakaian itu. Kedua belah tangan Yakub serta leher yang licin, lalu dibalut dengan kulit anak kambing yang telah ia sembelih. Lalu ia memberi makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya kepada Yakub anaknya.
Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah dan duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini. Lalu berkatilah aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku, Esau, atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya merabanya serta berkata, "Kalau suaranya, suara Yakub. Kalau tangannya, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenali dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Kakak Ishak hendak memberkati dia, tetapi masih bertanya lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Maka didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya. Lalu Ishak makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Yakub lalu mendekat, mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atau saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, terberkatilah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab namanya itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Ia memilih Israel menjadi milik kesayangannya. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan kita itu melebihi segala dewata. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita
selama mempelai itu bersama mereka. Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Putra, dari bacaan hari ini, bacaan pertama ya, ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Ya, dari bacaan pertama ini saya melihat bahwa ternyata dalam sejarah keselamatan itu, rencana keselamatan Allah, tidak semua baik-baik saja. Ada unsur kecurangan ya Romo ya. Kecurangan yang tidak baik. Betul. Iya rupanya. Ya. Ternyata itu sudah terjadi dari zaman dulu ya. Zaman dahulu. Dan kita harus akui ya, sejak bahkan dari kisah penciptaan Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, tetapi sekali lagi tidak membatalkan rencana Allah. Tetap saja ya Tuhan akan melanjutkan karyanya. Dan itu juga terjadi secara khusus hari ini dalam bacaan ya pertama tadi yang kita dengar. Kita tahu kan bahwa ya Abraham punya anak Iska dan Ismail. Iska kemudian punya anak Esau dan Yakub. Nah, Yakub itu artinya sebenarnya memegang tumit katanya. Jadi mereka ini kembar. Jadi waktu lahir, Esau duluan, Yakub memegang tumitnya. Tetapi rupanya dalam perjalanannya ya ada perebutan juga kekuasaan. Perebutan hak sulung ya. Hak sulung ya, itu kan sebenarnya seperti keluarga ya calon-calon kerajaan kecil lah gitu. Benar. Kan. Yang meneruskan selanjutnya. Lanjutnya, gitu. Maka nanti tiga bapak bangsa itu kan nanti Abraham, Iska dan Yakub. Nah Yakub itu nanti ada kisahnya lagi menarik sebenarnya, nanti dia ada pergulatan dengan malaikat Tuhan, maka namanya jadi Israel. Nah itulah mulanya nama Israel. Betul. Bangsa yang diberkati. Bangsa yang sampai sekarang ini. Nah, tapi kembali kepada bacaan yang kita dengar tadi. Ya memang menarik sebenarnya kalau melihat kisahnya. Bagaimana ya Esau itu disayang sekali oleh Iska. Disayang sekali, bahkan dia mau meneruskan, saya sudah tua katanya. Mungkin pergilah berburu katanya. Nanti hasilnya masakan kesukaan saya. Nanti kemudian nanti saya akan memberkati engkau karena saya tidak tahu kapan lagi ya hidup saya berapa lama lagi. Itu didengar Ribka, istri Iska kan. Nah, Ribka ini sayang sama Yakub karena tipe mereka ini agak berbeda. Kalau Esau itu tipe orang yang suka pergi ya berburu lah gitu kan, zaman itu kan ada padang gurun berburu. Sementara Esau ini tipe orang rumahan lah gitu. Nah mungkin orang rumahan lebih disayang oleh mamanya ya gitu. Yakub berarti ya. Yakub yang disayang mamanya ini. Kemudian dia ya karena mendengar Esau pergi dan dia ingin ya hak sulung itu diambil alih oleh Yakub, maka dia mulai membisikkan, pergilah nanti di potongan kambing, kemudian kamu pakai baju Esau saja, pakai baju Esau dan datang nanti kepada bapakmu, saya siapkan makanannya dan ini. Dan memang sampai tadi dikisahkan juga bahwa Iska kan agak terkejut, cepat sekali katanya kan, datang, apakah kau benar udah dapat hasil buruan? Apakah benar Esau anakku katanya, atau bukan katanya, sini mendekat katanya. Dan dicium ternyata pakaiannya kan pakaian Esau, tercium bau betul katanya. Tapi kalau dari suara Yakub ini katanya sempat ragu, tapi dari kulit kan ya sama berbulu, ini anakku ini katanya Esau katanya. Dan akhirnya iya saya benar Esau katanya. Akhirnya diberkati, memang diberikan, dan ya tetap rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan itu ya ternyata ya
banyak trik-trik juga dalam sejarah keselamatan dalam ya kitab suci, bahkan itu ada gitu. Benar. Jadi kita tuh seperti apapun kita ya, kalau rencana dan kehendak Tuhan sudah digariskan, tetap akan Tuhan laksanakan. Betul. Ya kalau saya maknanya begini akhirnya, ya rencana Tuhan tetap terjadi walaupun manusia itu lemah. Manusia itu tidak sempurna, walaupun manusia itu ya bahkan berdosa. Tuhan tetap melaksanakan karya keselamatannya dan terjadi. Dan kalau melihat ini salah satunya saja yang sangat menarik ya. Tetapi di sisi lain, bisa saja Daud itu ya pernah jatuh dalam dosa. Betul. Artinya banyak lagi. Sebelumnya bahkan ada kisah-kisah di mana ya ada sedikit ya, trik-trik begitu yang sebenarnya tidak enak juga. Tetapi ternyata ya Tuhan tetap berkarya. Intinya ya manusia memang lemah dengan kelemahan manusia, tetapi juga Tuhan akan menguatkan. Tuhan dia ada berkarya di sana dan tetap ya menyempurnakan sampai kehendaknya terjadi ya. Iya. Saya jadi teringat dengan implementasi kehidupan sekarang ya Romo ya. Seringkali dalam lingkungan komunitas kita ditunjuk untuk melayani. Ayo dong menjadi prodiakon misalnya. Menjadi ketua lingkungan, menjadi ketua wilayah, banyak ya yang ngomong, saya belum sanggup ya. belum suci lah kalau jadi prodiakon tuh, enggak sanggup gini. Tapi di balik itu ya, Tuhan kalau sudah memanggil, pasti Tuhan mencukupkan, menyempurnakan dengan caranya, dengan Roh Kudusnya. Amin. Betul ya? Ya, itu dari satu sisi ya. Artinya kesiapan orang sebagai pribadi. Nah, saya ingat juga dalam konteks ini, dulu ada Bapak Uskup kami, ya ada seorang Romo juga mau tabisan begitu. Saya belum siap, Monsinyur. Dia bilang, lah tidak ada yang siap, saya juga nggak pernah siap dulu menjadi uskup katanya. Ya memang, dan bahkan banyak yang menangis-nangis itu ketika yang dipilih jadi uskup ya, menurut cerita para uskup yang sudah jadi uskup gitu lah, sampai nangis-nangis. Nah, artinya menunjukkan ya kalau sungguh siap nggak akan pernah sampai. Tidak yang akan paling pernah penting siap. itu adalah kerelaan hati, kesediaan hati untuk ya memberikan diri yang terbaik. Ya kami juga para Romo tidak pernah siap. Ya acara ini aja kadang-kadang saya ragu-ragu juga, siap nggak saya. Tetapi ya pokoknya saya mencoba yang terbaik. Ya siapa tahu ini membawa berkat atau ada gunanya untuk perlindungan bagi orang lain. Itu dari segi orangnya ya. Benar. Tapi dari sisi lain orang lain yang melihat, ya saya kira penting juga. Nah artinya gini, kalau kita lihat kan di paroki, ya tidak ada ya pengurus lingkungan yang sempurna. Benar. Nah kita jangan juga terlalu menuntut dengan konsep kita, walaupun belum tentu juga. Benar. Ya namanya kehendak orang juga banyak kan nggak sana sini, apalagi kalau hanya berfokus kepada negatifnya ya banyak sekali. Iya, betul. Iya, kita pasti ini ya nanti nggak ada orang juga yang mau kan. Iya. Itu kalau dalam konteks lingkungan, pengurus apa, bahkan dalam KUR juga, kita kalau mengharapkan orang pelatih KUR yang hebat tingkat nasional internasional mungkin sulit. Iya benar. Nah maka dan itu akhirnya juga termasuk ke Romo juga. Kalau di paroki jangan terlalu berpikir bahwa harus Romo itu udah sempurna, suci. Enggak, Romo juga manusia yang juga ya berjuang. Yang paling penting itu ada niat, ada tekad, ada kemauan untuk ya berusaha menjadi ya terbaik, memberikan yang terbaik dan juga percaya kepada rencana kehendak Tuhan. Karena Allah tetap berkarya. Kita baru saja merayakan Roh Kudus turun atas para rasul. Kita percaya juga karya-karya kita juga disempurnakan oleh Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudusnya. Betul. Iya. Tidak ada yang sempurna, yang ada proses yang ada untuk menjadi sempurna. Dan seperti itu ya Romo. Dan hati juga terbuka juga. Itu kan suatu rahmat dari Tuhan yang harus kita mohon ya Romo ya. Amin, ya. Semoga pada hari ini kita yang sudah mendengarkan dibukakan pintu hati, pikiran kita oleh Roh Kudus supaya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Rahmat kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kesiapan untuk berkarya. Kita kan rehat sejenak dulu ya Romo ya. Baik, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Putra. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Salam damai, kembali lagi bersama Romo Ignatius Putra Setiahati dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Putra, kita kembali lagi di Dialog Imam di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat apa, Romo? Yang saya lihat sebenarnya lebih ya kalau dalam Injil itu kan kantong lama, kantong baru semacam itu kan. Intinya bahwa ya kita harus terbuka karena sesuatu yang baru itu juga harus dengan diri kita siap menerimanya. Perubahan mentalitas dari lebih ke keterbukaan, terhadap zaman, perkembangan zaman, terhadap macam-macam lah gitu. Kalau tidak terbuka akan sulit itu. Intinya. Benar. Ya. Berarti kalau kita tidak mau membuka diri, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima sesuatu yang baru, sulit ya untuk kita disempurnakan menjadi pintar, menjadi bisa berkarya ya Romo ya. Termasuk dalam beriman. Nah benar, dalam kehidupan beriman tuh kita mesti sesuaikan dengan zaman sekarang ya Romo ya. Apalagi sekarang zamannya anak-anak Gen Z nih. Kita yang udah zaman milenium sudah tergeser. Tapi kita harus selalu membuka diri ya Romo ya. Supaya hikmat itu bisa masuk. Amin. Kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita. Seperti apa lagi Romo? Ya kalau kita lihat dari bacaan kan, ya mungkin terutama Yesus mengumpamakan anggur baru harus kantong baru gitu kan. Nah Yesus sendiri sebenarnya membawa ke sesuatu yang baru, namanya perjanjian baru ya. Walaupun ada hal yang ya memang tetap berawal dari yang lama gitu. Nah tetapi kebaruan itu yang Yesus tampilkan ya kadang-kadang tidak diterima oleh orang, makanya dia mengingatkan supaya mereka terbuka untuk menerima sesuatu yang baru yang dibawakan oleh Yesus sendiri. Nah aplikasinya seperti tadi ya, kita terbuka. Saya kadang-kadang berpikir, ya saya generasi Z ya, bukan X, baby boomers kan. Generasi baby boomers itu mendidik saya, mengajar saya. Kemudian saya sudah ini, tapi kan pemikiran segala macam masih banyak pengaruh baby boomers. Kemudian saya mengajarkannya lagi ke bawah kepada apalagi sekarang generasi alpha beta kan. Waduh, itu sudah generasi yang sangat-sangat baru. Tetapi kadang-kadang pola pikirnya masih lama. Nah, saya teringat saya juga kan ya saya pernah jadi staf seminari, saya pertama pendidik artinya pertemuan formator pembimbing seminari. Nah, dikisahkan di sana katanya, wah kami daerah timur kan terutama kalau mengawasi anak itu masih pegang kayu dan pegang rotan katanya. Artinya mereka masih pola lama dengan cara pendidikan lama. Dan itu rupanya saya temukan masih di sini. Orang dari timur gitu ya, mereka masih mendidik anak dengan keras. Bahkan katanya pakai kayu juga. Wah, ya, padahal zaman sudah berubah sekali kan ya. Dan anak sekarang sudah tidak bisa terima. Sudah tidak bisa dengan begitu. Ini saya kira sangat penting saat ini untuk dihikmati juga. Artinya kita harus terbuka dan juga dengan perubahan zaman. Dan sekarang kan jadi masalah kalau begitu bisa dikasuskan istilahnya kan. Benar. Nah, maka ya keterbukaan sekali lagi. Keterbukaan memang pertama, ya kita yang generasi yang entah baby boomers atau generasi X dan Gen Z segala macam itu harus terbuka terhadap yang baru yang kadang-kadang memang tidak bisa dipahami, sulit memahami anak-anak muda sekarang kan di meja segala macam ya, yang entah generasi strawberry lah kata orang dan sebagainya itu. Tetapi juga menurut saya jangan hanya menuntut yang tua. Artinya yang sudah tua-tua ini juga penting untuk anak-anak muda. Supaya mereka juga harus membuka diri. Karena gini masalahnya, yang tua ini kadang-kadang susah berubah. Iya, betul. Karena sudah terbentuk, agak susah berubah. Jadi anak-anak itu mungkin harusnya lebih memahami juga. Jadi saling mengisi ya Romo ya. Nah, itu. Untuk mencapai sesuatu yang baik. Jangan hanya menuntut dia itu dipahami, tapi juga harus memahami. Oh memang begitulah mama saya, begitulah bapak saya kan generasi tua, jadul katanya ya sudah. Nah, ya bisa diomongi, harus dibomongi, tetapi tetap harus ada pemahaman sehingga tidak gampang sakit hati, tidak tersinggung dalam rumah tangga, dalam ini kan juga ya mungkin dalam gereja juga, mungkin dia sudah tua, nah itu sudah bisa memaklumi, ya, itu sangat membantu saya kira. Ya. Saya jadi teringat ya Romo ya, ini sekedar sedikit sharing. Kebetulan anak saya juga umurnya sekitar 20-an ya, yang satu 18-an. Sudah nggak zamannya lagi pada eranya saya umur segitu, mama saya sama papa saya kalau ngomel dengan suara keras. Hai gitu. Tapi di zamannya saya dengan anak saya benar sudah seperti yang Romo bilang, nggak bisa pakai suara keras, tapi pakai duduk bersama, saling buka hati,
apa ya kelemahannya, apa yang kita rasakan, Betul. kita ngomong sama anak, anak pun bisa membuka diri. Akhirnya menerima apa yang kita inginkan. Ya memang, itulah kesulitan pendidikan zaman sekarang yang kadang-kadang tidak bisa dipahami, apalagi nanti generasi yang lebih mudanya lagi. Waduh, itu yang alpha lagi katanya, waduh, itu semakin tidak bisa dipahami. Tapi itu tadi, sekali lagi keterbukaan. Betul. Dan ya mau dialog, dan saya senang dengan dialog. Kalau saya sih melihat orang tua yang susah menurut saya itu kalau dia bisa menjadikan anaknya itu sahabat, teman. Anaknya bisa bicara. Kalau udah ada jarak itu sulit. Wah iya betul. Nah zaman dulu kita ke orang tua lebih otoritas, otoriter gitu kan. Pokoknya harus kelihatan wibawanya yang menakutkan. Tapi sekarang kalau sekarang udah nggak bisa begitu, Romo. Selagi dia masih bisa curhat, masih bercerita. Nah itulah kesempatan. Kalau sudah tidak ada, nah ini tanda-tanda kurang ini. Bisa curhat, bisa jujur, itu masih luar biasa. Benar. Dan ya seperti Romo tadi bilang di bacaan yang pertama ya, kita butuh rahmat kerendahan hati dari saya, dari anak-anak, dari semua. Kalau nggak ada rendah hati nggak bisa terbuka ya Romo ya. Ya, keterbukaan itu kerendahan hati, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing dengan zaman yang berubah. Begitu cepat berubah ini, memang kita perlu keterbukaan, kerendahan hati untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang baru. Itulah kantong yang baru dengan cara pandang yang baru, supaya kita bisa menjadi manusia baru untuk berkarya selalu dalam hidup. Nah ini satu hal yang mungkin pesan saya ya pada kita semua. Saya juga sih selalu berusaha. Kalau ada sesuatu tuh jangan langsung melihat negatifnya. Tapi lihatlah, jangan-jangan ada pola pikir sudut pandang lain dari angle yang berbeda gitu. Itu penting. Ini penting nih, Romo. Kalau ada sesuatu belum tentu kita itu terjadi memang begitu ya. Ya kita lihat dengan mata kepala kita, tapi kita tidak tahu alasannya di balik itu. Mengapa dia begitu? Nah ini kalau diterapkan dalam konteks pendidikan, rumah tangga, di lingkungan, di gereja juga mungkin akan sangat membantu mengerem kita. Misalnya ada sesuatu kejadian, wah kayaknya sudah aib misalnya saya di gereja. Kita tengok dulu mengapa terjadi begitu, apa sebabnya. Kita lihat sudut pandang orang lain. Itu sangat sering kejadian dalam pribadi-pribadi gitu. Pasti. Dengan anak saja gitu. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan. Jangan-jangan dia ada masalah di sekolah atau dia merasa problem-problem tertentu. Tapi kita langsung dengan konsep orang tua gini. Itu akhirnya jadi nggak bisa berubah dengan baik ya Romo ya. Dialog tadi kita dengar dulu. Kita mesti duduk sama-sama. Membuka hati dulu, apa masalahnya gitu. Karena kita kecenderungan untuk cepat mengejudge gitu. Oh, mengadili. Oh, dia begini. Itu banyak sekali. Apalagi medsos sekarang. Benar. Ikut-ikutan padahal itu hoax juga semua kan. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Maka saya dalam banyak hal, dalam politik, dalam ini saya tidak mau ikut-ikutan. Jangan-jangan orang hanya menggiring opini kita saja supaya kita ikut-ikutan dan akhirnya ya dipojokkan. Sudah, lihat saja, dengar, kita lihat nanti kemudian bagaimana wait and see apa yang akan terjadi gitu. Iya. Jadi cermatlah bermedia sosial. Betul, ya Romo ya. Kita ada baiknya juga mencermati dan melihat sesuatu itu dari sisi kebaikannya, dari sisi yang positif ya Romo ya. Jangan menjudge yang buruk menjadi tambah buruk. Betul. Tapi selain itu, lihatlah kalaupun negatif, kita belum tahu alasannya. Lihatlah dari sudut pandang lain. Coba berpikir dari cara pikir orang lain. Laki-laki perempuan juga aja beda kok cara pikirnya. Betul. Nah itu kita tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain gitu kan. Nah itu sangat-sangat membantu kita memahami, ya terbuka dan memahami. Nah itulah kantong yang baru yang harus kita pahami menurut saya. Ya, ini luar biasa loh apa yang Romo Putra sampaikan ya. Membuka hati saya, membuka pikiran saya untuk banyak sekali belajar dalam kehidupan beriman ini. Bagaimana kita bisa untuk bermedia sosial secara baik dan benar. Kita juga melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan mencoba mencari yang buruk dengan lebih buruknya, Romo. Tetapi yang buruk pasti ada baiknya. Kalau mau berfokus pada yang buruk banyak sekali. Betul, nggak akan ada habisnya, Romo. Cobalah fokus yang positif yang juga. Yang positif untuk menjadikan lebih baik. Kalaupun ada yang buruk, cari dulu alasannya kenapa. Karena kita tidak tahu. Mungkin dia tidak berniat buruk sebenarnya. Tetapi ya terjadi buruk itu karena pola pikir, cara pandang, latar belakang keluarga. Atau juga ada problem yang kita tidak pernah ketahui. Atau ada alasan, pasti ada alasan itu.
Bahkan sekalipun memang alasannya tidak benar juga, ya kita coba memahami dulu dan kita mencoba meluruskan setelah itu. Nah, di situ tadi dialog penting sekali. Benar, ini belajar juga menjadi sebagaimana menjadi seorang Romo, seorang bapak yang penuh dengan kebaikan. Tapi saya tidak sempurna juga, saya juga berjuang, ini teori. Tapi yang harus umumnya seperti itu, Romo. Saya jadi ingat tentang anak sulung yang pulang kepada bapaknya, begitu banyak maaf, begitu banyak sukacita di bapaknya, walaupun dia sudah berbuat menyakitkan mungkin ya, tapi sukacita itu mengembalikan dia menjadi baik ya, Romo ya. Luar biasa itu. Jadi semoga pada hari ini semua orang tua yang mendengar bisa membuka hati, membuka pikiran untuk menerima anak-anak seperti apapun mereka, untuk duduk bersama ya, Romo, mencapai sesuatu yang baik. Ada lagi, Romo? Tapi menurut saya, ya itu teorinya begitu ya. Tapi kan dalam prakteknya, ya kita minta bantuan Roh Kudus untuk supaya semuanya berjalan. Tapi satu hal mungkin, karena kita itu kan antara otak dengan emosi itu kadang-kadang nggak sejalan. Betul. Nah, kita tidak bisa berpikir jernih ketika emosi kita terlalu bermain. Ya, dengan anak itu mengapa kadang-kadang kita sering marah, karena emosi kita dominan ya. Kita karena sayang kita, kemudian kita tidak mau dia gagal segala macam. Jadi sudah terbentuk sehingga kita kadang-kadang lebih dominan mau emosinya dan sampai akhirnya marah. Padahal tujuan kita baik. Nah, itu juga kadang-kadang anak-anak tidak memahami. Makanya saya selalu sering menasihatkan kepada anak-anak dalam rekoleksi, dalam apa, ya kalau marah itu bukan berarti negatif, saya bilang. Itu karena sayang. Hanya kadang-kadang mungkin kelewatan. Jadi lihat dulu sayangnya. Maksud orang tua itu baik, mengarahkan. Kalau kamu nggak pernah dimarahin, kamu nggak akan pernah baik, aku bilang kan. Karena tidak bisa membedakan yang baik dan buruk nanti. Betul. Itu bikinnya benar semua karena bapaknya membiarkan atau mamanya membiarkan kan. Tapi kalau dia ini nggak boleh loh, nah ini. Nah, tapi kadang-kadang harus keras kalau sudah salah, dihukum. Tidak apa-apa. Nah, maka mendidik itu menurut saya tidak hanya baik-baik memanjakan, itu malah menjerumuskan. Tetapi justru harus marah, harus menegur dengan keras sehingga ya akhirnya ya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berarti harus seimbang lah ya, Romo ya. Marah pun juga nggak boleh keterlaluan ya. Harus terkontrol semuanya. Kalau bisa marah itu karena memang sayang, bukan karena mungkin di kantor ribut kemudian dilampiaskan anak. Pelampiasan itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu yang berbahaya. Benar. Untuk itu semua kita butuh Roh Kudus untuk hadir di dalam diri kita dan di keluarga kita ya, Romo ya. Iya, betul. Ya, luar biasa. Romo, kita sudahi dulu ya pada hari ini. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Yang Romo Putra wartakan memberikan inspirasi dalam kehidupan beriman kita. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Putra. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa yang Maha Baik atas tuntunan bimbinganmu sehingga kami bisa berdialog bersama, berbagi pengalaman. Semoga yang kami sharingkan ini sungguh-sungguh berarti berguna bagi siapa saja yang mendengarkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami masing-masing. Maka limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami masing-masing, agar kami dimampukan untuk terbuka dan juga melihat karya-Mu yang luar biasa di dalam sesama kami. Dan akhirnya dunia ini semakin maju, semakin baik, semakin damai, dan akhirnya semakin banyak orang merasakan kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua, khususnya yang ikut ambil bagian dan mendengarkan acara ini, senantiasa dalam bimbingan lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah berbuat baik sampai kita bisa menjadi kabar baiknya. Saya Indrika Luciana dan Romo Ignatius Putra Setiahati mohon pamit dari ruang dengar Anda. Salam damai untuk kita semua. Terima kasih.